calon kan memanggil yang bersangkutan. Karena masalah moralnya berkaitan dengan pribadinya masing-masing. Dan itu harus memanggil yang bersangkutan. Persoalannya apa? Jadi dengan cara demikian kita kan bisa bertanya langsung apa masalah yang sedang mereka hadapi, sehingga muncul masalah-masalah orang, masalah-masalah etika. Tidak mungkin sesuatu masalah itu tanpa penyebab. Maka harus dipanggil untuk mengidentifikasi tadi tindakan kita untuk penyelesaian tidak akan tepat tanpa tahu masalahnya dulu. Jadi kita tahu dulu penyebabnya baru bisa cari obatnya. Jangan obatnya dulu dikasih, tidak akan pas, tidak akan tepat penyelesaiannya. Nah yang paling tahu kan pribadinya masing-masing. Untuk masalah etika, masalah moral. Bisa juga faktor dari luar, tapi kan mereka pasti menyadari. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan cara melibatkan orang lain. Berarti Bapak harus Harus memanggil yang bersangkutan untuk memastikan masalahnya. Terus pertanyaan berikutnya Pak, misalkan ada sama-sama kasus sama-sama benar, istilahnya si A benar dari sudut pandangnya, si B juga benar dari sudut pandangnya. Nah, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan? Dari yang benar-benar pasti ada yang paling benar. Itu tidak mungkin sama-sama benar tingkatannya. Dari yang paling benar itu pasti ada yang paling benar lagi. Nah, disinilah perlu kita mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Masing-masing orang kalau ada masalah dia akan membenarkan dirinya sendiri. Jarang sekali orang mau membenarkan orang lain ketika background ada masalah. Nah disitulah kita harus mengambil kebijakan. Kita harus bisa mengerti dengan persoalannya. Nah di sini mungkin jika ada dua, maka penyelesaiannya yang paling baik dihadapkan kedua-duanya. Itu dengan cara diskusi, bermusyawarah, sehingga persoalannya sama-sama bisa diselesaikan. Artinya nanti kebijakan itu yang diambil sama-sama bisa diterima, tidak bisa sepihak. Karena kalau sepihak akan memunculkan masalah baru lagi. Nah, bagaimana Bapak menyelesaikan itu dengan langkah-langkah prosedurnya Bapak lalui biasanya Pak? Yang pertama kita memanggil itu pasti. Tidak mungkin saya itu mengambil kebijakan sendiri tanpa memanggil terlebih dahulu. Tujuannya supaya akar persoalannya itu dapat diketahui dari orangnya langsung, jangan dari cerita orang lain. Kalau dari cerita orang lain ini pasti ada kelemahan, ada kekurangan, mungkin saja berubah. Jadi yang paling bagus itu adalah penjelasan dari yang bersangkutan, yang bermasalah. Nah dari situ nanti kita akan bisa menentukan apa langkah yang harus kita tempuh yang paling tepat. Nah, tentu dibicarakan, disampaikan juga bahwa nanti tindakannya, kebijakannya seperti ini. Nah, ini supaya yang bermasalah bisa dengan lapang dada menerima keputusan. Nah, memang setiap kesalahan itu
tidak terulang kembali biasanya harus ada sanksi. Bisa saja sanksi yang paling ringan itu dalam bentuk teguran, peringatan secara lisan. Ya seperti ini kita panggil. Nah jadi seperti itu. Dari penjelasannya bermasalah, nanti kita bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan. Jika terpaksa harus memberikan sanksi, disiplin, ya mau tidak mau kita ambil tindakan supaya masalah ini tidak berulang-ulang. Ya sekurang-kurangnya yang paling ringan itu tadi teguran, peringatan, lisan. Biasanya aturan kita itu 3 kali peringatan, teguran, lisan. Jika tidak diindahkan maka dia akan harus ditingkatkan. Bisa jadi nanti keluar SP surat peringatan 1, 2, 3 jika tidak diindahkan bisa sampai 3 tempat berhentian. Jadi ada tingkatan-tingkatan langkah yang harus ditempuh. Ketika langkah awal itu sudah berubah, ya maka persoalannya selesai sampai di situ. Selama ini dalam pengambilan keputusan mungkin ada yang nantang Pak? Kalau dari awal jadi kepala sekolah sampai sekarang ya ada banyak. Mungkin boleh cerita saja. Ya. Di sini ya kena baru belum lah. Itu tadi muncul akibat kebijakan yang tidak pas, yang tidak disenangi. Bisa saja karena akibat tidak dimusyawarahkan, tidak didiskusikan dengan yang bersangkutan. Tapi ada juga yang sudah jelas melakukan kesalahan tapi tidak mengakui. Itu tadi maka langkahnya ya dipanggil, itu diberi nasihat, diberikan teguran beberapa kali. Jika tidak diindahkan tentu tadi meningkat keluar SP1, SP2, SP3 tidak juga diindahkan. Tentu langkah terakhir kita berkoordinasi dengan pimpinan, dengan atasan, dengan hal ini dinas pendidikan. Di situ disertai dengan bukti-bukti pelanggaran yang cukup. Ini bisa sampai pada proses pemberhentian. Jika ada yang menantang aturan, itu dalam hal ini menantang itu dalam hal pelanggaran aturan yang tidak mau dipatuhi setelah diberikan peringatan. Itu bukan berarti menantang mengajak berkelahi. Kalau itu tidak pernah. Tapi dalam hal menantang tidak mau mematuhi aturan, ya itu banyak. Setelah dikasih nasihat, diberikan peringatan, tidak juga biasanya Bapak saat kasus-kasus itu terjadi, apakah Bapak langsung menangani atau Bapak jadwalkan dulu? Ketika muncul kasus, langkah yang kita lakukan itu kan ini kasus ini kan munculnya tidak terduga, tidak terduga. Itu kita tidak menentukan dengan jadwal yang istilahnya yang terdaftar. Ketika terjadi pelanggaran, tindakan itu teguran dulu. Tidak harus ada tanggal sekian nanti dipanggil, karena pelanggaran ini tidak berjemaah. Mungkin kalau pelanggarannya berjemaah terlalu banyak orang, ya tentu ya, mungkin baru bisa disusun. Oh hari ini siapa yang dipanggil, besok siapa, tapi kalau hanya 1 orang, ya ngapain juga pakai jadwal. Tinggal kita panggil aja. Nah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam
mesti ada. Kadang-kadang keputusan sendiri itu tidak tepat. Kita selalu berkoordinasi baik kepada guru yang senior atau pada atasan-atasan kita. Selalu berkoordinasi dulu sebelum mengambil keputusan itu. Jadi ini menyangkut masalah sanksi. Tidak sembarangan. Harus ada pembicaraan sebelumnya. Ya, boleh jadi dengan teman sejawatnya. Berkolaborasi dengan yang lain. Boleh saja dengan guru, dengan kawan-kawan guru untuk mendapatkan pemecahan yang tepat. Supaya nanti ketika kebijakan itu diambil tidak salah langkah. Jadi bukan tidak bisa sendiri, bisa dilakukan, kan cuma istilahnya tingkat kesalahannya itu mungkin sangat rentan kalau hanya diambil kebijakan sendiri. Jadi lebih baik dibicarakan dulu dengan yang lain-lain, terutama dengan atasan. Tidak serta-merta itu ada kesalahan langsung ditindak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada Pak saran-saran buat saya, Pak, untuk menambah pengalaman Pak dalam pengambilan keputusan. Apapun keputusan yang mau kita ambil, yang mau kita terapkan, kebijakan yang akan kita tempuh, itu akan lebih baik jika didiskusikan terlebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dahulu dengan kawan-kawan baik guru maupun tata usaha, supaya kebijakan yang diambil itu dapat diterima oleh semua pihak. Karena kita memutuskannya setelah membicarakannya terlebih. Jangan secara otoriter mengambil kebijakan sendiri. Ada baiknya otoriter itu, tapi keburukannya lebih banyak. Namun tidak boleh lurus-lurus. Yang artinya ada nanti masalah-masalah yang memang harus otoriter. Tujuannya supaya dipatuhi. Ada hal tertentu yang memang harus, saya maunya begini, kalau tidak begitu nanti banyak yang tidak mengikuti. Namun lebih baik kalau dibicarakan dulu, didiskusikan dulu, kemudian diambil bersama-sama kebijakan apa yang harus kita lakukan, supaya ada keteraturan dalam hal organisasi. Saya kira di mana-mana seperti itu. Mungkin yang lebih baiknya, kami orang Indonesia ya dasarnya di Pancasila, musyawarahkan. Apapun musyawarahkan dulu. Supaya kebijakan yang kita ambil itu dapat diterima oleh semua pihak. Kan seperti itu. Mudah-mudahan, Pak, ya. Tidak ya pasti nanti muncul yang pro kontra. Kita hanya mengambil sendiri, apa dibicarakan dengan orang yang bakal mematuhi aturan itu. Tapi kalau diputuskan bersama-sama secara musyawarah, ya otomatis suka tak suka harus melaksanakannya. Itu berkali yang perlu kita amalkan ke depannya jika menjadi pemimpin suatu instansi. Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatan, saran yang diberikan. Mungkin itu aja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fit ya sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara hari ini. Ya, sama-sama. Begini Bu Fit, jadi kami dari ada pendidikan guru penggerak ini ada tugas nih Bu Fit mengenai dilema etika dengan rujukan moral. Baik Bu Fit, begini, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi selama ini Bu Fit bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ini pada saat menjadi kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi banyak hal yang terjadi, permasalahan yang ada di sekolah tentang dilema etika ini dan bujukan moral. Contoh yang sering kita jumpai adalah siswa terlambat, kan gitu ya. Nah, siswa terlambat, kita tanya alasannya, kenapa kamu terlambat? Yang pertama, ban motor bocor, kan gitu ya. Nah, itu kan artinya bahwa dia punya alasan yang mengandung nilai kebenaran, kan gitu. Nah, apakah saat itu kita langsung menghukum dia sesuai dengan poin yang ada? Kan tidak. Tentu yang harus kita lakukan adalah yang pertama tadi memang harus kita tanyakan dulu kenapa anak itu sampai berbuat kesalahan, kan gitu ya. Jadi tanyakan dulu apa masalahnya, dan ternyata bahwa bannya bocor, kita tanya lagi kenapa tidak memberitahu ke wali kelas, bukan tidak boleh bawa alat komunikasi, bukan gitu, kami bocornya di pertengahan jalan. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah kita silahkan mereka masuk, kan gitu. Berarti ada sesuatu hal yang urgen ya, berarti ya, kejadian yang memang tidak mereka sengaja. Nah, contoh lain misal seperti ini, baju dikeluarkan, kan anak-anak banyak sekali kan baju-baju yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kan kalau aturan sekolah kan harus dimasukkan menggunakan tali pinggang, kan gitu ya. Nah, ada juga siswa ternyata dia tidak bisa memasukkan bajunya. Kenapa? Karena porsi badannya yang besar dan tali pinggangnya tidak muat, kan gitu. Nah, otomatis kita harus harus bijak dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Baik. Jadi tidak harus serta-merta dengan keputusan yang kemarin kita simpulkan bahwa terlambat harus dihukum A, harus hukum B, harus hukum C, enggak. Jadi memang harus ada alternatif lain yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Iya, baik. Berarti kita harus sesuaikan diri, Bu Fit ya. Nah, kemudian ya, bagaimana Bu Fitri bisa mengidentifikasi antara kasus dilema etika dengan bujukan moral, Bu Fit? Apakah ini termasuk bagaimana cara mengidentifikasinya antara ini adalah dilema etika dan yang satu lagi ini adalah bujukan moral? Ya kita perdalami dulu masalahnya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih situasi masalahnya dan benar atau tidak, kan kita bisa cross check gitu. Jadi memang harus benar-benar tidak sepihak langsung kita kasih keputusan, tidak, tapi memang harus kita cari dulu informasi-informasi yang memang menunjang dengan apa yang terjadi. Baik, Bu Fit. Nah, langkah-langkah selain Bu Fit menyesuaikan diri dengan kasus-kasus itu tidak harus mengikuti peraturan atau keputusan sebelumnya. Nah, bagaimana langkah-langkah selain itu, Bu Fit, untuk menyelesaikan? Jadi misal kemarin di sekolah kebetulan terjadi masalah tentang sepatu, kan gitu ya. Di awal ada aturan menyatakan bahwa sepatu harus hitam. Tetapi cuman hanya sekedar peringatan. Padahal kan peraturan itu kan di bulan Juli. Hanya peringatan. Nah, sekarang pada saat di awal Februari tiba-tiba wakil kesiswaan langsung mengambil semua sepatu anak-anak yang tidak berwarna hitam polos, kan gitu ya. Nah, langsung mengambil. Nah, otomatis
hal itu kan terjadi perdebatan antara wali kelas, kemudian dengan guru mapel. Kenapa langsung diambil kan gitu, tidak dikembalikan. Nah, saat itu kami adakan rapat, kita adakan diskusi, kebetulan ada rapat bulanan, dan itu kita sampaikan bersama apa sebenarnya yang terjadi kan gitu. Kenapa ada langsung pemaksaan pengambilan tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Nah, kita rembukan bersama-sama dan cari solusi bersama apa yang harus dilakukan. Nah, ternyata solusi yang kita lakukan adalah dan disetujui bersama bahwa masing-masing wali kelas harus menyediakan pilok, dan pilok itu digunakan untuk mewarnai hitam semua sepatu dan baru dikembalikan. Kemudian ada surat perjanjian yang menyatakan bahwa kalau siswa tersebut masih menggunakan sepatu putih, maka sepatu itu dan akan dikembalikan pada saat pengambilan rapor. Jadi ada diskusi bersama. Jadi tidak hanya saya sebagai kepala sekolah yang memutuskan, tetapi semua oknum yang ada di sekolah. Nah, berarti dapat saya simpulkan berarti Bu Fit mengedepankan kesepakatan ya Bu Fit ya. Betul sekali. Apakah pada saat pengambilan keputusan tersebut memiliki sebuah jadwal tertentu Bu Fit? Misalkan dalam kasus penyelesaian dilema etika misalkan, apakah ada langsung menyelesaikannya di tempat, atau ada Bu Fit buat jadwal-jadwal tertentu atau prosedur tertentu gitu? Apakah langsung ambil pada saat itu? Langsung, tergantung dari masalah. Apakah dijadwalkan dulu? Tergantung dari masalah yang dihadapi. Kan gitu ya. Misal kalau tadi tentang sepatu, kan itu kita tidak langsung, karena kemarin langsung diambil sama waka kesiswaan dan terjadilah argumen antara wali kelas. Kan ada juga wali kelas yang memang ya tadi seperti tadi dilema etika, karena mereka tahu bahwa misal orang tuanya belum mampu membelikan sepatu yang berwarna hitam polos kan gitu ya, otomatis kan wali kelas terjadi kontra sama wakil kesiswaan, dan itu harus kita rapatkan secepatnya supaya apa? Supaya tidak berimbas bahwa nanti siswa seenaknya pakai sendal kan gitu. Jadi memang ada momen-momen tertentu yang memang harus pakai jadwal, dan ada momen tertentu yang memang harus diputuskan saat itu. Contoh tadi yang kasus siswa terlambat. Nah, kasus siswa terlambat kan nggak perlu kita diskusikan secara bersama. Cukup kita ngambil keputusan saat itu bahwa oh iya ternyata bannya bocor, atau oh iya kakaknya sakit atau seperti apa, atau busnya. Nah, busnya tidak menjemput tepat waktu, atau busnya tidak menjemput karena busnya rusak. Itu kan berarti harus mengambil keputusan saat itu, dah kamu boleh masuk gitu. Baik Bu Fit. Nah, kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah yang dapat membantu Bu Fit dalam mengambil keputusan? Iya jelas, karena saya kan didampingi oleh wakil kepala sekolah, kemudian ada wali kelas, kemudian ada pembina OSIS yang saling bersinergi lah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Berarti kita mengedepankan kolaborasi Bu ya, Bu Fit? Ya betul sekali. Nah, kemudian dari semua hal yang disampaikan Bu Fit tadi, pembelajaran apa yang mungkin dapat diambil dalam suatu keputusan? Mungkin saran-saran bagi saya Bu Fit dalam pengambilan keputusannya apa? Begitu Bu Fit. Ya betul sekali. Terkadang kan apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain, dan belum tentu juga baik menurut siswa. Karena seperti ini kan kita ada aturan, misal yang pertama tidak boleh bawa handphone kan gitu ya. Nah itu kita sampaikan apa alasan kalian tidak dibolehkan membawa handphone. Jadi bukan sekedar hanya membuat aturan tertulis tidak dibenarkan membawa handphone, tidak, tapi kita sampaikan kepada siswa bahwa kalau kalian membawa handphone, yang pertama fokus kalian terhadap pembelajaran itu sangat kecil. Karena apa? Karena kalian terfokus pada handphone yang ada di dalam tas kalian. Walaupun tidak ada getar, tapi fokus kalian pasti ke sana. Jadi otomatis pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kalian tidak akan konsentrasi. Kita sampaikan kepada siswa apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah kita buat gitu. Jadi dan kita sampaikan juga kepada orang tua. Jadi tidak merta bahwa keputusan yang diambil sekolah
sudah kita buat tertulis, langsung kita kasih ke siswa, tidak. Tapi harus ada komunikasi bersama siswa. Baik, Bu Pit. Demikianlah Bu Pit wawancara saya mungkin untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, waktu, kemudian saran-saran dan hasil jawaban yang diberikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan terus menjadi guru penggerak pelopor yang ada di sekolah. Amin. Sukses, Bu Darmi. Terima kasih Bu Pit.